Yo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Kali ini saya akan update harga XRP ya. Untuk XRP sendiri, untuk sekarang di harganya 0,35. Mungkin ada pantulan naik ke atas ya sedikit karena Bitcoin juga dan karena berita FOMC kemarin ya. Dan hampir menyentuh EMA 50 lagi tapi tercek ya. Tapi cukup bagus, bisa bertahan di area garis biru titik support ini. Oke, mari kita langsung ke Twitternya XRP ya. Di sini ada cukup berita yang cukup menarik untuk XRP ya, karena laporan kripto navigasi kami yang dikembangkan oleh Oliver Wyman menemukan bahwa 9 dari 10 bank terbesar di AS menyatakan niat untuk menawarkan akses aset kripto kepada pelanggan. Apa yang dibutuhkan agar perantara keuangan berhasil? Nah, jadi ada sinyal yang cukup bagus ya dari 10 bank ya terbesar di Amerika Serikat, yaitu ada sinyal bahwa mereka akan menawarkan akses aset kripto kepada pelanggannya ya. Jadi apakah ini juga akan berpengaruh dengan XRP ya? Karena XRP sendiri adalah kripto yang menggandeng banyak bank ya, XRP dan XLM ya. Stellar ya. Iya ya, yang dulu kan siapa itu namanya yang keluar dari XRP dan bikin koin baru Stellar, dan sama XRP dan Stellar itu sama. Mereka itu bekerja samanya dengan bank di negara-negara kayak gitu. Nah, mari kita lihat di Coin market cap sendiri untuk harganya kenaikannya hanya 4% saja dan market capnya naik 4,12% dan volume perdagangan naik 73% ya. Waduh, 73% guys. Wow, ini cukup lumayan cukup bahaya sih kalau volumenya tinggi itu. Ya mungkin akan ada penurunan juga atau koreksi kalau volumenya tinggi. Ingat, dicatat baik-baik ya guys ya, kalau volume tinggi itu harus hati-hati ya. Kecuali kalau market cap ya merangkak naik itu bagus. Tapi di sini diimbangi semua. Volume naik, market cap naik, harga juga naik ya. Tapi di sini volumenya naiknya 73% ya. Cukup banyak banget yang trading di sana. Dan koin yang di sana cukup banyak. Apakah mereka mau jualan atau di trading kan kayak gitu. Dan kalau kita lihat di koin Codex sendiri untuk prediksinya, untuk prediksi nah benar ya. Kalau volumenya besar bahkan ada penurunan juga. Kalau di koin Codec membacanya juga seperti itu ya, sama di website koin Codec, dan botnya itu membacanya seperti itu karena volumenya juga tinggi dan sudah ada pantulan juga dan tereject dari area di sini, area 550 tereject juga, dan di sini diprediksi akan turun dan koreksi ya. Dan kita lihat untuk sentimennya bearish 55%, bullish 45%. Nah, kalau kita lihat dari koin Codex sendiri untuk grafik dan chartnya, ini RSI merangkak naik yang tandanya cukup bagus sih kalau untuk merangkak naik kayak gini ya, pelan-pelan dan belum overbought ya. Jadi masih ada harapan untuk naik untuk XRP ya. Dan kalau kita lihat di mana untuk bulan ini dan bulan Agustus, dan ada penurunan ya di sekitaran, ya penurunannya nggak begitu jauh ya, paling tidak cuman di 0,31 dolar aja. Nah, sampai di situ aja sih, cuman bermain di situ-situ. Cuman ya kalau kita lihat di XRP sendiri di chartnya ini ya, ini sudah bertahan di area ini di 0,32 dolar ya, masih bisa bertahan ya, tidak di breakout. Dan di sini kita jadikan juga titik di mana support terkuat ya, yang sebelumnya itu apa ya? Nah, sebelumnya itu adalah resisten ya, dan sudah terbreakout dan sekarang menjadi titik support. Kita jadikan titik support juga, ini juga penting juga. Dan titik support selanjutnya yang paling tidak ya di bawah sini, di berapa ini? 0,3 dolaran ya. Ya paling tidak di sini dulu aja. Dan di sini juga ada area abu-abu ini, di mana ini adalah area di mana demand masuk ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti bakal mampir ke sini dulu juga bisa ya, 0,25 sampai 7 kayaknya. Berapa ini? 0,24 sampai 0,2 sekitar 27 lah.
gitu. Itu bisa mampir ke situ. Ya kalau bisa mampir ke sini syukur-syukurlah, nanti bisa serok lagi kayak gitu ya guys ya. Tapi sentimen positif untuk Bitcoin juga karena berita FOMC kemarin ya, dan mengakibatkan ada pantulan yang cukup tinggi juga. Kalau kita lihat dari Bitcoin ya, chartnya ini sudah ada pantulan tapi ya tidak mampu, hanya pantulan aja terus koreksi kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di RSI-nya, kita lihat dulu RSI gimana. Untuk indikator RSI sendiri ini masih terbilang di tengah-tengah ya, tidak overbought atau tidak oversold. Dan untuk garis di mana garis, aduh nggak kelihatan lagi, saya ganti merah aja ya. Nah, di mana untuk garis merah dan biru ini ya guys ya, ini sudah yang mau bersilangan, mau kita ibaratkan apa namanya ya, bullish ya, bersilangan, tandanya bullish tapi bersilangan lagi yang akan menandakan bakal breakdown ke bawah kayak gitu sih. Nggak jadi bullish guys ya, jadi kayak gitu untuk RSI sendiri di time frame satu hari untuk XRP. Tapi di sini masih ada kesempatan juga karena belum overbought ya, seperti di area sini. Kalau kita kecilkan gambarnya coba. Nah, seperti di area sini ini kan overbought, di sini overbought juga, overbought, dan di sini juga masih ada kesempatan untuk RSI naik ke atas ya. Dan kalau kita zoom out, ini untuk XRP juga sudah bottom sekali, tapi tidak menutup kemungkinan akan turun juga bisa, karena di sini ada area di mana titik demand-nya masuk yang harus dihampiri dulu guys, kayak gitu ya. Dan di sini juga belum bisa menjebol area EMA 50, belum bisa di breakout ke atas ya, tapi langsung ke reject, hanya menyentuh saja. Coba kita lihat di time frame mingguan. Nah, kalau di time frame mingguan ini cukup candlenya seperti yang kemarin saya bilang, itu cukup cantik banget untuk candlenya, masih bertahan di garis biru ini yang cukup bagus ya. Ya, ini bisa kita katakan kalau misalkan bisa bertahan di sini nanti bakal sideways sih ya. Tapi ada kemungkinan akan mampir ke atas. Kalau untuk di time frame mingguan ya, bisa mampir ke atas menutup gap ini. Nah, kayak gitu. Dan kalau untuk di time frame mingguan, demand-nya bukan di sini lagi ya. Ya guys, di sini juga ada ding. Ya, di sini ya demand, dan ya di sini juga mungkin nanti bakal mampir juga menutup gap ini, karena di sini kalau kita tarik garis juga ada demand dan di mana gapnya. Kayak gitu sih. Tapi paling tidak bottomnya di area ini sih, abu-abu harusnya ya. Kalau di breakdown ke bawah itu berarti harganya sudah bottom banget, itu sudah terlalu murah ya, kayak gitu. Nah, untuk XRP sendiri seperti itu. Kalau kita zoom in di time frame yang lebih kecil, nah kalau di time frame yang lebih kecil ini sudah kelihatan banget, karena di sini adalah titik di mana kita support ya. Kalau kemarin belum menyentuh ini ya, dan ini juga penentuannya ini adalah titik support juga paling kuat ya. Dan sekarang untuk garis EMA-nya sudah bersilangan ke bawah dan langsung bersilangan ke atas lagi, yang artinya bakal ada kenaikan harga ya, karena bersilangan ke bawah terus langsung di reject ke atas ya guys ya. Anjir, ini langsung bersilangan ke atas, yang tandanya bakal naik ke atas sih, kayak gitu ya. Paling tidak harus membreakout area di mana titik resisten terdekatnya di area-area sini ya, kayak gitu sih. Dan ini juga masih bertahan di atas area EMA 50 dan 200 untuk candlenya. Dan di sini juga terreject cukup lumayan bagus ya. Kalau kita lihat di time frame 1 jam ini bakal kelihatan. Nah, ini juga terreject dan koreksi lagi, dan sekarang candlenya hijau, itu cukup lumayan bagus. Ini ya candlenya sehat ya. Tapi ya kayak gini, market crypto itu susah untuk dianalisa pakai technical analisa, fundamental, dan lain-lain susah. Karena manipulasi harganya cukup sangar sekali ya para cukong itu. Ya, itu paling tidak kita bisa mode penerawangan sendiri-sendiri lah. Ya, mode penerawan kalian bagaimana kayak gitu. Dan untuk XRP sendiri masih ada kesempatan untuk turun di 0,2, dan masih ada kesempatan untuk naik di area gap di harga berapa tadi, di harga time frame mingguan ting, di harga kisaran 0,4 sampai 0,5
dolar untuk XRP sendiri ya. Kayak gitu dulu guys untuk berita untuk XRP. Mungkin kalian bisa tambahkan di komentar ya tentang XRP, pergerakan harga, fundamental dan lain-lain, dan news yang mungkin news good news ataupun bad news juga kalian bisa tambahkan. Kasih tahu saya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.